kebanyakan anime isekai itu kan fan service-nya kan dari cewek ke cowok ya. Jadi kayak mungkin banyak orang-orang yang suka. Tapi kalau gue sebagai perempuan nonton kayak gitu kayak apa sih gitu loh. Apa sih beda cara pandang gitu kan. Iya. Kalau di Konosuba sebenarnya Raja Iblisnya tuh nggak ngapa-ngapain, nyantai aja gitu jalan kehidupannya. Iya maksudnya. Tapi emang karena manusia di sana banyak yang Raja Iblisnya diganggu-ganggu. Kayak ini ada singa tidur nih, diledakin kastelnya. Ada singa tidur didorong-dorong gini, apa nggak ngamuk dia ya? Iyalah. Banyak wibu-wibu yang bermimpi untuk punya kerjaan untuk nonton anime. Iya banyak ya. Dikira nonton anime doang terus disuruh review tuh nggak perlu baca jurnal, nggak perlu ilmu ya. Lu sudah masakannya, jadi lu tahu apa seluk-beluk penderitaannya. Mereka nggak peduli. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Weibo. Podcast Wibu. Kesayangan kalian semua, emang iya? Ya, ada aja yang sayang kau, tapi sayangnya cuma ke kau doang, yang lain enggak. Damn. Kan kau yang di sini cuma ngomong-ngomong soal kesayangan, anjay. Ngomong-ngomong soal kesayangan dan gue sudah pakai baju ini. Kali ini gak ada hubungannya. Masalahnya kalian semua di sini bridgingnya jelek ya. Enggak, ini bagus. Ngomong-ngomong soal kesayangan ya. Apa? Ini podcast ini kan banyak yang nonton ya. Berarti artinya podcast ini punya fans. Ya, terus kira-kira menurutmu apa yang bikin podcast ini kehilangan fansnya? Gak ada. Gak ada hubungan. Gak ada. Karena apa itu? Gak ada. Karena apa? Bridgingnya jelek banget. Karena podcast ini selalu menyajikan hal-hal baru yang tidak disajikan di podcast lainnya. Tapi bagusan pitching gua. Dia belum selesai. Tapi ada satu hal nih yang menurut gua itu yang gue amati ya, itu fansnya tuh udah mulai berkurang. Apa tuh? Isekai, penonton isekai, fansnya gak nyambung berkurang. Gak apa, kita lanjut. Baju gue udah kayak gini. Kali ini kita bakal ngomongin anime isekai. Ini bajak laut. Gak ada, kalian berdua tidak ada yang jago. Cuma gua yang paling jago. Ada yang isekai bajak laut. Namanya One Piece. Bukan. Setuju gua. Bukan. Apa tuh? Narnia di film ke 3 atau 4-nya. Oh, Narnia. Itu isekai, bro. Karena gue sudah pakai baju ini. Kita akan membahas alasan kenapa isekai itu kehilangan fansnya. Enggak ada hubungannya. Yang kita tahu sekarang kan biasanya anime isekai itu pasti punya pasar sendiri. Betul. Dan banyak fansnya dong. Betul. Ya kan? Betul. Tapi meskipun mereka terlalu banyak nih anime isekai kan, pasti lama-lama tuh pasarnya saturasi. Dan orang-orang mulai bosan dengan anime isekai. Kalau menurut artikel yang akan kita baca yang dari Gameran, di sini kita akan membahas apa yang membuat isekai kehilangan banyak fans. Selain emang terlalu banyak dan emang mengganggu aja gitu kalau udah kebanyakan. Kalau menurut lu Gil gimana? Kalau menurutku menurut lu apa alasan kenapa isekai kehilangan fansnya? Bosen, orang-orang bosen. Karena ceritanya template ya? Iya, ceritanya template. Either orangnya overpower, ngumpulin harem, ngalahin Raja Iblis, yang dimana Raja Iblisnya tidak terlalu terlihat ancamannya, atau building karakter kayak building kekuatan gitu. Palingnya sekitar itu doang sih. Kalau menurut lu apa San? Kalau menurut gue kebanyakan judul. Dan judulnya panjang. Judulnya kepanjangan. Dan itu judulnya sinopsis anjir. Iya, dan kasih tahu itu anime tentang apa. Jadi kayak gue ngeliat ini cuma tentang overpower doang. Oh, smartphone gitu kan. Oh iya, smartphone. Iya, sebenarnya isekai smartphone itu lumayan menarik judulnya. Iya. Gua ke isekai bawa HP itu menarik menurut gua. Kalaupun dia bawa HP, di sana tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Seharusnya supposed to be. Dan mungkin bisa kepikiran kayak apa yang akan dia lakukan kalau nggak ada sinyal di HP-nya kan? Itu loh. HP-nya cuma buat kok lihat di ReZero ya, Subaru itu ke isekai ke bawah HP, dijual HP-nya. Iya, mikir Gits. HP-nya jadi salah satu alat lah buat jadi alarm, buat jadi apa gitu. Iya, makanya itu. Kalau kita baca isekai cuma dia yang ngebela isekai smartphone sampai sejauh ini. Itu sampah, isekai sampah tahu, tapi kalau kita baca judulnya tanpa tahu kalau anime itu sampah banget, itu akan menarik, bro. Ini anime itu menggambarkan seberapa pemuda sekarang tuh nggak bisa lepas dari smartphone-nya. Bahkan orang-orang di belakang kamera kita itu HP-nya dimerengin, main balap, bro. Satu, dua, ya mereka gila banget. Gila
Balatro. Jadi kita sebenarnya kita syuting sendiri, terus kita ngedit sendiri ini. Iya. Gimana kalau kita bikin anime I got isekai but I play Balatro in isekai. Bermain Balatro di isekai. Iya betul. Iya. Betul kan? Menjadi gambler handal dengan bermain Balatro di isekai. Ini judul podcastnya kalau bisa kita ganti. Iya. Alasan isekai kehilangan banyak fansnya dan mereka memilih bermain Balatro. Itu dia. Apakah Balatro lebih menarik daripada anime isekai? Aku udah 3 hari gak nonton anime gara-gara main Balatro. Damn. Dia Gila melupakan Balatro. pekerjaannya. Aku lupa sama job deskku sendiri. Iya, Job job desk desk malah nonton anime loh. Padahal job desk-nya udah sesimpel menonton anime ya. Iya. Tapi dia Timbel mulutnya enak banget, ku sikat mulutmu. Banyak mau ku lomboki mulutnya. Kil, banyak wibu-wibu yang bermimpi untuk punya kerjaan untuk nonton anime. Iya, banyak ya. Dikira nonton anime doang ya. Terus disuruh review tuh nggak perlu baca jurnal, nggak perlu ilmu ya. Lu sudah masakannya. Jadi lu tahu apa seluk-beluk penderitaannya. Mereka nggak peduli. Ya mereka mah gini. Enak banget ya jadi Akil cuma nonton anime. Terus tinggal ngata-ngatain doang. Tuh di compare sama anime lain. Gue juga bisa. Iya. Ya silakan aja coba. Anyway. Coba kirim CV kalian ke email Klinsal. Iya nggak apa. Nanti gue bantu buat serahkan pekerjaanku. Anyway. Dan biarkan kalian menderita. Kau pikir kenapa aku pakai kacamata hitam? Menderita dia bro. Menderita ya. Mataku merah berkantong. Dalam kantong ada kantong lagi. Ngomongin kantong mata. Enggak ada ngomongin kantong mata. Jadi sekarang kita langsung aja ke gini. Ngomongin diam. Ngomongin kantong mata, berarti bisa dilihat nih Akil ini pekerjaannya sangat berat ya? Ya betul. Sangat kejam. Betul. Nah, alasan pertama adalah terlalu banyak kekejaman yang terjadi. Oh, oke. Damn. Itu masuk. Itu masuk, bro. Itu masuk. Oke, jadi berarti di sini alasannya adalah karena terlalu banyak kekejaman yang terjadi di anime isekai. Nah, terlalu banyak kegiatan sadis yang membuat audiens merasa keterlaluan. Banyak orang menonton bukan untuk menikmati kekejaman yang disajikan. Oke, sebenarnya ini alasan yang tidak masuk akal ya, karena kan yang kita tahu para wibu ini sangat suka dengan anime isekai yang brutal-brutal. Yes, betul. Tapi serem gue ada tuh nonton di bagian scene-nya ReZero, yang bagian si Rem itu ini bawa, tau gak sih yang di awal-awal season 1 yang dia bawa pentungan tapi yang ada rantai sama bola. Iya, bola ini. Itu serem banget, bro. Emang serem. Gue tidak mau lagi menonton anime isekai. Sebenarnya malah aku adalah tipikalnya tidak peduli dengan kekejaman anime karena malah daya tariknya malah itu kita ngelihat ada orang yang supposed to be berantem di anime dan emang berantem ya namanya berantem pasti ada kekejaman di dalamnya dong. Kalau misalnya berantem gak berdarah ya itu namanya Dragon Ball anjir. Kalau nggak gebuk-gebukan aja. Iya itu. Tapi ini kan masuk ke preference masing-masing ya. Kalau gue memang tidak suka adegan-adegan yang seperti itu. Iya dari awal emang gue nggak suka sama adegan sadis. Iya. Isekainya. Tanpa isekai pun gue udah kayak apa? Elusive samurai itu kan sadis kan, makanya gue tidak lanjut nonton karena sadis, bro. Emang sebenarnya sih bukan terpaku di anime isekai aja ya. Dan gak semua anime isekai itu sadis gak sih? Iya, enggak. Iya malah anime isekai ada juga yang beberapa yang wholesome. Konosuba nyolong. Iya setuju. Bro. Tapi dia kegiatanku setiap hari tuh. Tapi dia kejam. Apa? Sugi kepleset dikasih di freeze. Iya, di freeze. Kalau di novelnya kegiatannya atau yang dilakukan Kazuma tuh sebenarnya lebih sadis dari itu. Apa? Ya emang dibekuin, dipenuhin mukanya sama air. Iya, sama air. Terus dibekuin. Tuh. Dibikin tenggelam terus dibekuin. Kalau di anime kan dibikinnya kayak komedi gitu. Tapi kalau dibaca sebenarnya agak disturbing sih apa yang dilakuin sama Kazuma. Lu bayangin lu jatuh nih. Lu gak bisa apa-apa, lu dikasih air di muka lu. Bro, itu sadis banget, men. Iya, itu sadis sih. Sebenarnya komedi tapi dibungkus dengan komedi jadi lucu. Kalau misalnya di sini dia ngomong kebanyakan banyak kekejaman yang terjadi. Well, semua anime sih banyak unsur yang kayak gitu. Iya. Ya nggak cuma isekai sebenarnya. Iya, ini nggak cuma isekai. Jadi menurutku agak aneh aja kalau ditulis. Iya, dan kalau dibilang alasan kehilangan fans karena banyak kekejaman, menurut gue sih nggak juga ya. Enggak lah. Karena preferensi anime. Iya, preferensi masing-masing aja gitu. Banyak kok anime yang nggak isekai pun tapi kejam gitu. Ya, lebih kejam malah gitu. Kayak misalnya Goblin Slayer kan bukan isekai. Awal adegannya brutal, bro. Iya sih. Selanjutnya yang kedua, terlalu banyak kejadian yang klise. Contohnya MC
bukan dikeluarkan dari party tapi dihianati atau terbunuh. Banyak sih emang MC yang MC yang dihianati. Iya, kalau MC yang Klasik, dihianati atau dikeluarkan dari party itu memang ada banyak juga sebenarnya. Terus dia berakhir jadi solo player. Kayak gitu. Tidak butuh siapa-siapa. Itu gue banget. Tapi yang Bacot tuh. Yang poin ke terbunuhnya itu apa ya? Masa langsung tamat gitu aja? Enggak juga. Kau terbunuh kayaknya ada gak sih? Kayaknya ada sih ada satu ya? anime Isekai Kaizoku. Jadi itu ceritanya dia dihianati sama anggota mafianya ya kan, dia kontrak killer gitu kan. Terus habis itu dia dihianati. Ya, terus dia masuk ke Isekai udah kayak gitu. Anime isekai yang dikeluarkan dari party dihianati emang klise sih. Klise banget. Kayak aku akan menjadi overpowered. Terus nanti dia jadi solo player, terus dia jadi jadi yang terkuat, terus semua party iri sama dia, jadi mengalahkan dia. Terus sombong kan, tiba-tiba party lagi diserang sama monster. Kita butuh bantuan tiba-tiba. Aku yang dulu kalian hianati akan membantumu. Klasik tapi memang sih klasik banget. Tapi klise. Tapi redemption arc itu menurut gue kayak asik juga nih ditonton. Iya, beberapa emang asik. Asik, tapi kalau semua plotnya kayak gini juga bosen. Iya, aku cukup setuju dengan ini. Sebenarnya kejadian di sini tuh klisenya tuh yang dihianati, yang dikeluarkan dari party itu udah sering juga. Iya, dianggap lemah, nggak bisa apa-apa. Gak usah deh, kita mundur ke belakang deh ke Tate no Yusa. Itu kan dihianati juga. Iya kan? Iya. Dihianati dan akhirnya dia balas dendam, dia jadi lebih kuat daripada teman-teman party lainnya. Ada lagi isekai yang mirip-mirip kayak gitu yang dikeluarkan dari party. Padahal si MC-nya ini dibutuhkan banget, dia yang ngerjakan dokumen, nukarkan reward dan sebagainya. Ya aku lupa nama animenya apa, tapi sebenarnya ya memang klise. Banyak banget adegan-adegan klise yang ada di anime. Salah satu contohnya itu kayak setiap ke daerah baru ketemu waifu baru. Wah, betul. Itu klasik banget. Betul, klasik banget itu mah. Bener. Nambah cewek lagi. Setiap season tuh ada cewek. Minimal ada 5 cewek baru. Real. Iya. Arifureta tuh yang paling ngehe. Sumpah aku benci banget ngeliat Arifureta. Kenapa? Dihianati sama temannya kan. Dihianati. Terus habis itu rambutnya jadi putih karena stres dan dia makan hewan-hewan supaya dapat kekuatan hewan-hewan itu. Terus habis itu dia datang ketemu cewek vampir. Dia datang lagi ke satu desa ketemu cewek kelinci, Bani. Yeah. Habis itu ketemu lagi sama guru-gurunya apa segala, jadi istrinya semua tuh. Iya, itu kayak mimpi basahnya banget, Cok. Mimpi basah penulis. Iya, mimpi basah penulis. Terus ketemu temen sekelasnya jadi istrinya lagi. Ya, semuanya jadi istri. Dan mungkin ini tuh alasan kenapa wibu pecundang itu kayak merasa jir, walaupun gue dibuang di komunitas gitu kan. Meskipun sosial tidak menerimaku. Iya, nanti pasti gue akan dibutuhkan sama mereka suatu hari nanti. Walaupun gue dikeluarkan dari circle, gue cari circle lain supaya gue bisa dapat. Enggak, biasanya bukan nyari circle lain, Cok. Merasa kayak yaudah gue sendiri aja. Makanya marah. Soal player gue kiri to. Oh iya, boleh benar juga. Kirito Momentos. Iya. Pasti one day mereka akan butuh gue ya, begging for help. Tolong dong. Enggak sih, masih ada banyak manusia lain sebenarnya yang bisa diharapkan daripada pecundang. Iya. Benar. Real. Oke, nomor 3. Nextnya ada nyambung sama cerita Akil ini. Iya, terlalu banyak fan service. Sama kayak yang tadi lu bilang. Ngomongin waifu, terlalu banyak. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa gue kurang suka sebenarnya nonton anime isekai. Mungkin kalau kebanyakan anime isekai itu kan fan service-nya kan dari cewek ke cowok ya. Jadi kayak mungkin banyak orang-orang yang suka. Tapi kalau gue sebagai perempuan nonton kayak gitu kayak apa sih gitu loh. Apa sih beda cara pandang gitu kan. Kayak makanya mungkin itu kenapa gue tidak mendapat asiknya nonton Konosuba, cuy. Kalau Konosuba mah nggak ada hubungannya. Kayak lu, gue ngeliat cowok nyolong cewek itu kayak apa sih bro gitu. Ya gimana caranya mereka dibalut? Ini sebenarnya unrelevan banget kalau kau tiba-tiba ngomong Konosuba karena fan service di Konosuba tidak banyak. Fan service di Konosuba malah di voice actingnya. Iya. Yang dimana karakternya teriak-teriak, ada line yang ditambahkan tiba-tiba, ada juga ya. Tapi tetap aja bro, masa dicolong. Sebenarnya contoh yang kau kasih tuh agak
dongo kalau dipikir-pikir. Nah, kalau misalnya lu mau ngomongin fan service misalnya kayak Sword Art Online. Itu fan service. Sama ini Eminence in Shadow tuh. Nah, itu contohnya. Itu baru contoh yang bagus. Fan service. Itu semua. Iya. Nah, itu dia. Kalau kau nyontohkan Konosuba, aku agak fan service. Fan service. Dia dikenal karena komedinya, not fan service. Tapi tetap aja banyak cewek-ceweknya. Ya, kalau semua banyak ceweknya banyak juga gitu, gak usah anime isekai. Iya benar. Ya udah gue buat isekai nanti kalau MC-nya cewek masuk isekai terus banyak cowok. Ada yang kayak gitu. Ada anime villanes gitu ada. Oh, ada. Yang dimana dia itu awalnya dari dunia ini, aku lupa nama Dr. Ellis kah namanya. Dia kan aslinya dokter, kecelakaan pesawat, bangkit ke isekai. Terus habis itu dia jadi dokter di sana. Dan dia dikejar sama banyak cowok-cowok. Ada banyak lagi contoh anime lainnya. Tapi cowok-cowok juga gue kayaknya enggak tahu sih. Enggak sih, gue mau kurang suka sih. Gue mau kurang suka sih jenis-jenis anime yang terlalu banyak fan service sih. Either itu cowok pun ya. Ya, apa kayak, lu mau werewolf fan service? Enggak, memang dasarnya gue kurang suka anime isekai aja. Enggak, emang enggak ngerti fan service. Anime romance yang mesra-mesraan itu fan service juga loh. Sebenarnya. Iya sih, tapi kalau yang kayak berarti gini, agak jorok gitu kok. Oke, berarti lu gak suka fan service yang ecchi kan? Yang jorok. Iya. Kayak tau Nisekoi kan? Tahu. Ya. Itu fan service nggak suka gue. Ya itu. Tuh. Sebenarnya fan service di sini tidak terbatas ke anime isekai. Cuma anime isekai emang banyak fan service ya. Kayak cukup jarang. Maksudnya kalau mau di rasio ya, di ibarat kata tuh kayak di antara 10 anime isekai yang gak ada fan service-nya paling cuma 2. Iya. Betul. Itu rasionya ya, bukan berarti full beneran kayak gitu. Ini penggambaran aja. Penggambaran ya, biar kau nggak amat. Nah, kalau ngomongin fan service, aku tuh sebenarnya lebih suka fan service yang dibalut dengan bagus aja. Ya, dan fan service itu nggak mesti yang dada-dada, paha-paha gitu, atau yang berbau-bau yang ecchi, enggak juga. Animasi bagus itu menurut gue animasi bagus itu fan service. Itu bukan menurut, itu emang fan service. Boku Yaba. Iya. Itu fan service. Itu fan service karena animasinya juga bagus. Tiba-tiba ada yang adegan rambutnya siapa sih Yamada, nama ceweknya? Yamada, rambutnya Yamada ditiup angin terus latar belakangnya sore. Itu kan bagian dari fan service juga. Di manga ada nggak? Ya enggak. Ya maksudnya cuma hitam putih doang. Dan di anime di enhance. Tapi emang kurang. Enggak. Kalau itu gue enggak setuju gue. Ini emang orang gila. Ini nih anime Yamada 999 nih fan service-nya nih. Tiba-tiba ada di Kabedon, ditangkap. Mau jatuh ditangkap. Gitu. Anime ya itu juga fan service Ocha. Jadi tolong ya. Tapi di Boku Yaba ini banyak, enggak suka gue. Mana ada, Cak? Yamada gede enggak? Cuma satu orang doang. Banyaknya dari mana? Cuma dari satu orang doang. Iya, tapi maksudnya beberapa kali disorot kan bagian itu dia punya besar. Ya kalau kayak gitu emang nggak ada sih anime yang tidak menyorot aset seperti itu sih. Ada itu yang ada 99 nggak ada, Cok. Ya karena karakternya mau diliatin apa, Cak? Karakternya tepos. Iya. Berarti lu demen karakter. Iya, gue lebih suka karakternya tepos. Aja gitu, gue gak suka main karakter anime yang dari gede gitu. Iya sih. Udah gitu aja, Cak. Real. Ya udah, ini kalau fan service-nya ya jelas di semua anime ada. Cuma isekai emang erat kaitannya dengan fan service. Dan ngomongin tadi fan service animasi bagus, kita masuk ke nomor 4. Yaitu terlalu banyak menggunakan CGI bahkan AI. Oh, itu apa anime apa tuh yang waktu itu? Itu bukan anime isekai, itu anime romance. Bukan. Yang latar belakangnya AI, ya kan? Bukan, yang ada badaknya itu. Kamikatsu. Iya. Kamikatsu. Iya, itu namanya Kamikatsu. Itu kayak CGI ya? Itu CGI. Sejauh ini aku kalau ngeliat anime isekai kayaknya aku nggak ada ngeliat indikasi AI ya. Cuma emang ada waktu itu allegationnya mereka itu pakai AI. Cuma bukan anime isekai, anime romance deh. Cuma aku lupa itu anime apa. Nanti bakal ku cari tahu deh. Soalnya ada di adegan backgroundnya gitu, nggak sesuai. Oke. Tapi menurut lu penggunaan CGI atau kalau AI sih gue nggak tahu ya, kayaknya no kan. Tapi kalau CGI itu masih kayak nggak apa-apa kan harusnya. Gak apa-apa, CGI emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal kalau gue ya, asal nggak ganggu experience kita nonton. Karena kalau misalnya CGI dan 3D yang tidak ngeblend itu menurut gue agak kurang enak untuk ditonton. Salah contoh yang ku dapat tuh di Overlord.
Overlord kan anime isekai ya. Kan? Terus habis itu ya aku gak tahu lah, termasuk isekai lah. Overlord kan masuk isekai quartet juga. Nah, ada adegan kambing hitam apa kambing kematian gitu. Dia itu bener-bener CGI jelek banget. Emang Madhouse kadang-kadang ya. Dia tuh bener-bener misah gitu loh, kayak teksturnya beda sendiri. Gak nyatu ya? Gak nyatu. Nah itu sebenarnya CGI itu tidak terbatas di anime isekai. Semua anime juga ada CGI-nya. Bahkan yang jelek sekalipun gitu pasti ada. Tapi yang berlebihan ada gak menurut lo? Yang berlebihan sih Arifureta bro. Arifureta jelek banget sih. Udah CGI yang gak ngeblend. Ceritanya jelek. Ceritanya terserah deh, gue gak peduli. Ceritanya oke. Bukan Not gak jelek. that bad. Tapi lu bayangin ada satu episode pas siapa nama karakternya Hajime. Iya Hajime itu pertama kali ketemu lagi tuh sama partinya yang ngelamatin dia. Dia nembaknya gini, bea muter terus tiba-tiba monsternya gitu, kayak jelas banget. Oh ini jelek ya? Jelek banget. Kayak Masalah dari penggunaan CGI di setiap anime itu selalu satu di organik, biasanya disebut organik ya, CGI karakter organik itu emang susah. Organik itu kayak makhluk hidup, manusia, hewan. Itu biasanya emang jelek. Nah biasanya kan orang make CGI itu di scene malam supaya lebih gampang ngeblendnya. Itu contohnya Ufotable. Ufotable kan banyak scene malamnya. Ini kalau yang Arifureta udah mah di dalam goa gelap, CGI tetap jelek. Iya makanya kan lu bayangin. Berarti itu memang skill issue. Iya emang nggak tahu. Mungkin mereka kurang waktu untuk bikin semuanya ngeblend, atau emang bahan utamanya tidak bagus gitu. Udah bagus, iya benar. Jadi susah di blend sama CGI-nya. Iya. Tapi kalau untuk AI aku nggak tahu sih ada contoh nggak ya? Gue belum tahu ada. Aku belum pernah nemu sih, belum pernah tahu juga kalau ada yang pakai AI. Pada dasarnya di sini tuh, ini aku yakin artikelnya ini mau ngasih tahu. Banyak anime isekai yang pakai yang animasinya jelek, udah kayak gitu doang. Iya, gitu doang. Maksudnya anime isekai kayak yang jelek nih Rimuru season baru yang terakhir ini. Itu jelek banget adaptasinya, bro. Kau mau ngebela sebagaimanapun itu bakal tetap terhitung adaptasi kurang jelek. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal jelek gitu kan. Dan Rimuru. Apa? Dan Rimuru ya. Ini salah satu problem anime isekai menurut gua. Apa? Selalu Raja Iblis, bro. Oh iya. Nah, Bos terakhirnya tuh Raja Iblis. Kalau dari artikelnya emang Raja Iblis terlibat dalam konflik. Raja Iblis. Ada nggak anime isekai yang lawannya bukan Raja Iblis? Ada. Apa? No Game No Life. Oh iya, lawannya No Game No Tuhan, Life sih. bukan iblis. Makanya penontonnya cuma Ewin. Ada nggak anime isekai yang udah nge-reveal Raja Iblis ya? Karena setiap gue tonton nggak ada tuh yang namanya. Bahkan Raja Iblisnya reinkarnasi jadi Raja Iblis lagi untuk membangkitkan dinastinya dia. Iya. Gue selama gue nonton anime isekai yang ngomongin Raja Iblis, belum ada tuh kelihatan Raja Iblis kayak gimana. Cheat Kagero nggak ada Raja Iblis ya, weh? Iya emang gak ada. Gak ada. Eminence in Shadow kayaknya gak ada Raja Iblis. Dia anjir Raja Iblis. Iya. Enggak. Tapi emang Raja Iblis juga bagian dari klise anjir. Iya anjir, Raja Iblis lagi, Raja Iblis. Soalnya satu-satu alasan mereka datang ke sana, pertama selain memperbaiki kehidupannya, kedua emang buat menyelesaikan masalah di dunia itu. Iya. Terutama Raja Iblisnya. Raja Iblisnya. Kalau misalnya datang ke isekai terus gak ngapa-ngapain, mau ngapain? Oh, yang itu yang Kimokatsu bukannya Kamikatsu. Kamikatsu ngelawan. Dia bukannya yang menyebarkan agama itu? Iya, itu yang menyebarkan agama. Iya, menyebarkan agama. Pertama itu dia menyebarkan agama. Anime apa lagi ya? Isekai non Birinoka, Isekai Vending Machine, apa lagi ya? Iya, Yojo Senki itu nggak ngelawan iblis. Tapi ya maksudnya hampir kebanyakan itu lawan Raja Iblis. Iya, emang lawan Raja Iblis. Boci Isekai apa sih namanya? Apa? Isekai Lona Isekai. Isekai Loner itu nggak lawan Raja Iblis juga sih ingatku. Tapi aku nggak tahu lah ya. Emang purpose mereka untuk hidup emang untuk melawan Raja Iblis. Raja Iblis, iya benar. Dan menjadi kuat dan mengumpulkan harem gitu. Ya, dan masalahnya mau apa konflik apa lagi di Isekai kalau bukan ngelawan satu musuh yang jadi musuh umat. Dan lu mau keluar dari Isekai itu gimana caranya kalau bukan lawan Raja Iblis menurut gue itu. Iya, biasanya belum ada jawabannya sih sebenarnya. Biasanya kayak kita harus mengalahkan Raja Iblis karena kekuatannya dipegang sama Raja Iblis. Jadi kita harus menggunakan sihir bla bla. Kurang lebih kayak gitulah rata-rata. Dijanjikannya kembali ke dunia nyata. Kata si Raja Iblis, gue lagi. Aku juga.
Konosuba. Kalau di Konosuba sebenarnya Raja Iblisnya tuh nggak ngapa-ngapain, nyantai aja gitu jalan kehidupannya. Iya maksudnya ya. Tapi emang karena manusia di sana banyak yang Raja Iblisnya diganggu-ganggu. Kayak ini ada singa tidur nih, diledakin kastelnya. Ada singa tidur didorong-dorong gini, apa nggak ngamuk dia ya? Iyalah. Iya real. Itu lawan yang nggak ada kepalanya. Iya. Ya kan? Udah ditenteng kan? Ditenteng udah kepalanya. gitu malah ngalahin Raja Iblis juga. Oh idiot itu main bola. dia bukan Raja Iblis tapi pasukan Raja Iblis. Gak ngapa-ngapain. Bahkan di situ ada pasukan iblis yang cuma berdagang doang anjir. Iya distributor barang. Dan jadi cuma partner, berdagang. dua-duanya jadi partner. Iya jadi bisnis. Iya buka apotek, ada yang bikin badan, bikin ini, bikin barang. Terus maksudnya Raja Iblisnya di Konosuba itu sebenarnya ada yang ngapa-ngapain. Iya. Ada yang bikin air jadi panas. Iya. Apa coba? Padahal ingin Padahal dia cuma ingin hidup santai gitu, tapi diganggu. Emang idiot emang. Orang lagi santai di kastil, diledakin kastilnya tiap hari. Siapa yang gak keganggu? Tuh, dapat kan lucu ya Konosuba kan? Itu Konosuba kayak gitu ya. Isinya emang orang dongo. Itu kenapa kayaknya Konosuba bisa disukain sama banyak orang yang suka nonton isekai karena emang beda dari isekai lain. Komedi dia fokus. Nah, ngomongin Konosuba itu kan ceweknya udah banyak ya di situ ya. Ada harem, ada Aqua, denger dulu. Ada Aqua, ada Megumin. Ada siapa sih rambut kuning? Darkness. Yuyun. Nah, di alasan selanjutnya ada harem yang udah nggak terkontrol. Nah, banyak banget nih di anime isekai lain yang haremnya tuh banyak banget. Contohnya Eminence in Shadow. Iya tuh ada 13. Ada 13 cuy. Dan akan masih bertambah lagi. Alpha, Gamma, Beta, Delta. 10 apa 13 ya aku lupa ya. Pokoknya ada banyak banget itu. Kayak apa ya, mereka itu pergi ke isekai cuma buat ngumpulin. Itu literally doang. Iya cuy, itu literally banyak banget haremnya. Tapi kocaknya itu adalah si Kagina itu nggak merasa kayak kan biasa kan MC itu kan kayak wah di semua cewek suka padaku gitu. Dia nggak merasa kayak gitu cok. Dia merasa malah saingan. Iya saingan. Semua ideku di dunia diambil dijual di sini. Iya. Jalan kali dia. Aku nggak bisa jadi kaya. Aku mau jadi kaya. Iya makanya. Teman gitu. Konosuba juga kayak gitu. Kazuma itu nggak nganggap semua yang itu harem dia. Party dia nggak dianggap mahal. Party dia emang banyak yang cakep dia bilang. Iya. Tapi emang Darkness masokis, habis itu Aquanya dia nganggap kakak sendiri atau adik sendiri kayak saudara gitu. Megumin doang nih yang cocok buat love interest ya Kazuma. Sisanya mah udah. Emang kalau Kazuma. Nih. Nah kalau yang si vending machine itu? Vending machine kayaknya nggak ada haremnya deh, dia vending machine gitu. Barang siapa yang pegang-pegang? Oh salah, smartphone. Nah itu jelas itu banyak juga. Banyak banget 13 ya? Ada kembar ya? Ada kembar. Kalau kamu mau tahu tahu seberapa jeleknya isekai smartphone dalam ngumpulin harem, pertama isekai smartphone waktu ngumpulin harem tuh kayak cewek ini nih, ada cewek dibantu. Terus cewek itu merasa berterima kasih. Iya terima kasih udah menyelamatkanku, aku sangat terbantu. Aku boleh nggak ngikutin kamu untuk petualangan kamu? Kurang lebih kayak gitu. Kayak Pokemon ya. Iya kayak ngumpul Pokemon ya. Stupid parah men, aku jadi nggak suka banget sama itu. Kayak cewek-cewek ini nggak punya alasan yang sangat-sangat berarti untuk ngikutin si cowoknya. Dan itu stupid. Terus ku kasih tahu ke kau, dalam anime isekai smartphone berapa episode sih total? 24 kayaknya ya. 30 ada season 2 kan ya? 60 berapa gitu aku juga lupa. Ada beberapa season 2 atau 3 season aku lupa. Karena aku sangat benci dengan anime itu, aku tetap nonton supaya bencinya lebih akurat gitu kan. Nah, di antara sekian banyak episode, adegan yang nggak melihatkan si cowok dengan haremnya, dengan cewek-ceweknya, itu paling kayak ada 10 episode doang di antara 2 season. Paling kayak lebih parah lagi mungkin cuma 5 episode. Sisanya dia ngeharem. Sisanya pasti ada adegan cewek lain di sebelahnya, entah 2 atau 3. 5 sama yang kembar tuh ceweknya juga aneh-aneh lah. Pokoknya banget harga dirinya kayak apa ya, direndahkan banget men. Kayak gak mau banget dapet cewek cuman kudu bantuin.
Kalau gitu mah gue mau. Ya mending lu semua orang ketemu di jalan lu bantuin. Iya gue bantuin. Cakep dikit gue bantuin dah biar dapet harem gue. Kayak ada beberapa lah anime harem yang bagus. Tapi ya kayak apa ya? DxD. Hah? DxD. DxD mah karena dada ya. Itu karena fan service juga. Sao bagus gak Sao? Sao itu harem, tapi dia cuma terikat sama Asuna. Asuna, iya. Jadi masih oke. Yang lain gak dianggap sama Kirito. Iya. Mereka emang cuma suka aja, gak bakal dianggap sama dia. Orang dia cuma suka sama satu orang doang. Apa ya? Kalau misalnya anime lain tuh jatuhnya ya bener-bener romantis. Oh, sama ini, sama sih aku sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak banyak ya anime harem yang bagus ya. Kalau Nisekoi pun jelek menurut gue. Nisekoi masih oke lah. Buat gue oh jelek ini Makeine. Makin ya. Itu kan hitungannya harem karena satu cowok ada Ada banyak ceweknya. cewek. Tapi bagus. Tapi kayaknya gak semua cewek yang demen sama satu cowok itu deh. Ya itu belum tentu demen gitu. Belum tentu demen. Tapi itu bagus. Anime saking parahnya anime. Ini harem ya. Anime 100 pacar. Iya 100 pacar. Ada 100 Itu parah banget sih. Gue udah nonton bro itu. Tapi funny. Tapi funny. Aku Gak funny sama sekali ya. Ada ibu sama anak. Iya. Suka sama pacarnya sama si Rentaro itu. Astaga naga. Gue Down bad banget bro, anjir. dari gue nonton dia punya pacar, terus dia suka sama cewek, terus dia ngomong gini, gue suka sama dia deh, boleh gak sih gue pacarin? Oh iya boleh. Itu udah Iya, gak bakal. Tapi itu fun. Tapi lucu. Lain kali coba bicara biasakan ini deh, Cak. Kalau kau benci sama sesuatu, tonton sampai habis. Enggak. Supaya apa? Supaya kau bisa membenci dengan lebih akurat. Aduh. Kalau kau nonton cuma setengah, bencimu nggak Lu akurat. nonton sampai akhir, Cak. Ada nih satu ceweknya dia nggak boleh pacaran. Si cowoknya datang ke rumahnya, ibunya dipacarin. Lucu banget. Enggak. Sampai lu tahu nggak? Enggak. Guru ibunya sampai pengen jadi guru di sekolahnya biar bisa pacaran sama cowok. Emosi gue. Bro, Gak bisa gue. Itu funny. Bro, udah meninggal suaminya dilupakan. Iya. Demi pacaran sama bocah. Banget. Gue gak bisa. Gue nonton anime kayak gitu gue emosi cok. Gak bisa gue. Makanya aku juga emosi. Tapi kalau mau emosi itu ya sekali lagi harus di reset biar emosinya lebih akurat. Kalau gue Gak nonton bisa, itu gak bisa emang gue. lucu-lucuan aja. Ke-trigger gue. Gak bisa gue. Nah. Gak bisa gue. Soalnya gue merasa apa? Gue merasa kayak harga diri perempuan direndahkan coy. Iya, aku ngerasa itu banget. Aku ngerasa itu banget kayak gak ada aja gitu harga dirinya cewek-cewek di sini kayak emang cuma jadi objek doang kah ya? Mereka pixel sih, kayak cuma gambar. Iya, tapi tetap aja kalau mungkin kalau cowok kan kayak lucu gitu ya. Tapi kalau gue sebagai perempuan gitu kan nonton itu kesal banget sih gue. Kayak mau lagi. Aku gitu. juga kesel. Makanya gue dari awal dia punya pacar terus dia minta izin. Terus akhirnya dibolehin dua. Gue udah gak sanggup lagi. Karena gue pasti bakal kesel banget sih. Gitu sih. Itu dia. Nah, setuju gue. ngomongin soal ini laki-laki dan perempuan ya. Ini ada dan harem. Ini adik masuk ke alasan terakhir. Itu terlalu stereotipikal. Terlalu stereotipikal. Template. Cuma buat ngikutin tren doang. Anime isekai gitu-gitu doang. Seperti kebaikan karakter utamanya adalah melakukan apapun untuk orang yang mereka cintai sembuh dari beberapa trauma ya. Kayak ya sih stereotipikalnya kan karena emang anime isekai itu dibuat untuk escapism. Iya. Karena sebagian besar itu adalah ceritanya berawal dari either anak sekolah yang dibully, pecundang atau salariman yang pekerja kantoran yang bener-bener hidupnya tertekan banget, atau enggak kayak isekai yang cheat. Iya, ya pokoknya yang mimpi basah gitu lah. Ya emang stereotipikal. Emang kalau kita ngomongin isekai udah pasti otak kita pasti kesana ke harem, redemption, OP. Iya emang itu stereotipikalnya dan gitu doang. Apa ya bahasanya? Nggak ada sesuatu yang bener-bener apa sih baru namanya gitu. yang baru, nggak ada yang revolusioner dari sana. Even yang bagus kayak Mushoku Tensei pun juga template banget. Redemption juga kayak dia mess up banget di hidup sebelumnya. Dia mencoba untuk redemption di hidup selanjutnya. Itu walau bagus ya, gue bilang itu bagus, tapi masih terlalu template. Belum ada anime isekai yang beda menurut gue. Sini Rimuru isekai
Tensura. Nah, Tensura juga awalnya dari mana? Pekerja kantoran. Pekerja kantoran, iya. Banyak banget. Ada juga pokoknya pekerja kantoran either dia dibikin gitu atau dia gara-gara pekerjaan. Itu template banget dan emang ini jatuhnya buat escapism sih. Tuh kalau Rizero itu Rizero dia nggak ada lagi belanja di supermarket, Cok. Dia lagi belanja nih. Iya. Kita lagi misalnya nih, kok kan tadi nemenin Ocha ini kan beli kartu Pokemon kan. Ocha tiba-tiba hilang. Kok cari-cari gak ketemu. Takut gue, bro. Kita depresi buat nyari Ocha. Iya makanya. Ochanya diisekai, dihabisi berkali-kali sampai dia ngulang-ngulang. Iya makanya kalau si Rizero itu emang lagi belanja aja, Cok. Iya, tapi emang iya gak ada alasan. Tapi Rizero itu si Subaru. Emang orang yang cukup bermasalah, dia impostor syndrome iya, masa lalunya jelek, impostor syndrome dia nggak yakin sama kemampuannya. Terus habis itu orang-orang terlalu berekspektasi tinggi sama dia. Terus habis itu suka dijalin bapaknya? Dia suka dijalin bapaknya? Enggak juga. Intinya dia itu juga kayak apa ya bahasanya ya? Gue nonton episode ada yang ini kan yang dia yang ketemu bapaknya kan. Apa ya? Rizero anime yang bener-bener menurutku kayak cukup revolusioner itu Kazuma, Rizero sama Konosuba. Tapi dua-duanya punya kesamaan yang template. Iya, bermasalah. Awal karakternya itu bermasalah. Dan pakai baju sporty. Iya, pakai baju sport. Iya, pakai baju olahraga, pakai jersey. Benar. Yang satu habis dua-duanya belanja. Dua-duanya habis belanja. Satu karena kaget, meninggal. Habis itu satu lagi karena emang aja. Iya, ke spawn aja di isekai aneh emang. Cheat Kageno juga. Cheat Kageno enggak, dia ketabrak sih. Habis dia nyelamatin cewek. Iya, dia nyelamatin cewek apa habis olahraga? Nyelamatin cewek. Nyelamatin cewek. Oh, iya. Kayaknya deh. Terus pas pulang tabrak. Kalau nggak salah gitu. Ya aku lupa lah. Pokoknya dia ingin mencari kekuatan magic seingatku. Habis itu dia ditabrak gitu. Lebih kayak gitu. Ya kalau dipikir-pikir emang apa ya? Template sih. Coba deh dibikin plot yang lain nih. Selain ketabrak gitu. Dan selain pakai baju olahraga. Alasannya, tapi aku ngerti sih alasannya kenapa karakter ini dibikin template. Karena emang most likely kehidupan kita template. Oh ada satu isekai terlupakan. Apa? Isekai Okasan isekai. Okasan online. Oh iya. Iya, itu sebenarnya tidak template banget. Karakternya tidak bermasalah. Bermasalah sama mamanya doang. Dan masalah keluarga. Enggak. Bikin plot sendiri. Ini bikin plot. Ada yang di scene yang lupa ingatan. Gua sih tahu ya. Mereka itu mamanya itu nyarikan jodoh ke anaknya. Oh iya sih benar juga. Padahal mamanya Betty bro. Iya Betty bro. Let's go. Tapi ya emang begitulah ya kehidupan. Kok keinget sama isekai itu ya. Ya tapi ada apa dengan otak gue? Tapi itu semua tuh dibikin supaya kita bisa relate. Karena kan awalnya dari kehidupan yang biasa-biasa aja, kehidupan yang kayak monoton gitu-gitu aja. Atau mungkin bahkan kayak pecundang banget, kayak terpuruk banget. Ya aku cukup paham lah, tapi sekali lagi emang template. Coba kita ada bikin isekai, presiden meninggal masuk ke isekai, terus dia jadi rakyat jelata atau dia bikin pemerintahan. Tapi itu sama aja dong template juga. Enggak dong, ini presiden, bos beda. Kau mau menghina presiden? Enggak. Atau isekai semut. Let's go. Gua penting isekai jembatannya. Saya mau isekai semut. Atau isekai pajaknya Akil. Let's go. Aku reinkarnasi menjadi pegawai pajak kayak. Tapi bener bro, kayak kadang kalau kita proyeksikan sendiri tuh kayak, wih keren nih gitu. Tapi ntar kemudian orang nonton, template, sampah gitu. Apa ya isekai yang nggak template ya? Anime yang aku nggak tahu ini masuk isekai apa bukan, atau bahkan reverse isekai atau bukan. Fate series. Fate series itu tidak template bro. Membawa tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh fiksi ke dalam dunia nyata. Gue pengen bikin isekai orang kaya masuk isekai jadi orang kaya lagi dan hidup ada tahu. Hidup nyantai aja. Ada. Aku lupa judulnya apa. Pokoknya ada orang yang hidupnya udah santai di dunia nyata, di isekai dia tetap santai juga. Isekai santai ya. Iya, isekai santai. Gue tuh pengen
gue pengen bikin Hidup nyantai. isekai orangnya udah fuck up nih di dunia nyata fuck up lagi di isekai. Gak apa-apa udah. Jangan. Yang penting gak template bro. Gak ada redemption. Gak ada HM. Udah. Nah, jadi kalau menurut kalian ada kesimpulan gak dari pembahasan kita? Kenapa anime isekai agak mulai dikurangi, dilupakan dan gak disukai yang klasiknya sih karena ya gitu-gitu doang. Iya template. Iya. Udah gitu-gitu. Harem lagi. Pecundang jadi keren lagi. Tapi gue bingung sih, ada nggak ya anime isekai yang nggak template gitu? Maksudnya benar-benar baru, hal yang baru gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya anime isekai yang nggak template amat tuh kayaknya Eminence in Shadow. Oke. Karena dia ini orang yang kuat dari awal ke isekai jadi tambah kuat. Dia tambah kuat. Balik lagi ke dunia nyata. Tetap kuat juga. Dan dia tuh ini kayak memang sih harem tapi kayak nilai jualnya bukan kayak dia merasa semua orang butuh dia gitu. Dia tuh kayak dia keren tapi dia merasa kayak dia gue ngumpulin orang-orang nih. Tapi dia tuh merasa kayak apa ya? Kayak mereka tuh dia nggak memperbudak mereka banget gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue even gak ada mereka gue tetap bisa gitu loh. Dan dia tuh kayak yang kocaknya itu menurut gue di Eminence in Shadow itu dia merasa kayak kayak apa yang dilakukan itu tuh semua kebetulan yang gitu. Itu sih. Ujung-ujung kayak model-model misunderstanding kesan. Iya. Dan sekarang mungkin itu aja dulu ya. Kesimpulannya ya emang anime isekai pada dasar template ya. Dah kayak gitu doang. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian apa yang sih? gak template? Ya. Atau enggak kasih tahu ide isekai kalian di bawah di komen bawah. Nanti ini kok komentar ini bakal dibaca sama Kadokawa ya. Iya. Kadokawa deh mau Kadokawa Indonesia. Kadokawa Indonesia. Jadi nanti kalian bisa langsung aja. Ya dan mungkin untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin Waktu Indonesia Wibu. Dan untuk kita semua stay clean and sound.